Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sari dengan NIM C1C0191109, kelas R09, Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, definisi akuntansi syariah. Yang ketiga, hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Dan yang keempat, perkembangan transaksi syariah. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Al-Quran dan Al-Hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil menurut Rasul 2011. Hak dan kewajiban ini bisa terjadi karena manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola dan menjaga bumi secara amanah. Salah satu pembiayaan yang berlandaskan syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini adalah salah satu produk pembiayaan di perbankan syariah yang paling mendominasi dan paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dalam pembiayaan murabahah diperlukan adanya perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi merupakan suatu sistem akuntansi untuk melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga keuangan syariah. Sedangkan manfaat dari perlakuan akuntansi itu sendiri akan berdampak pada laporan keuangan syariah yang disajikan sesuai dengan PSAK nomor 101 yang digunakan untuk mengukur kinerja penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dan berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai definisi akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah di sini dapat dijelaskan melalui dua kata, yaitu akuntansi dan syariah. Kata akuntansi di sini didefinisikan sebagai suatu identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan kata syariah adalah suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian akuntansi syariah itu adalah suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Ini ada beberapa kriteria yang dapat membedakan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Yang pertama yaitu dasar hukum. Akuntansi syariah di sini menggunakan dasar hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional menggunakan dasar hukum bisnis model. Kemudian kriteria yang kedua yaitu dasar tindakan. Akuntansi syariah di sini menggunakan dasar tindakan keberadaan hukum Allah yaitu keagamaan. Sedangkan akuntansi konvensional menggunakan dasar tindakan rasionalisme ekonomis. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan akuntansi syariah di sini yaitu untuk keuntungan yang wajar. Sedangkan akuntansi konvensional di sini tujuannya untuk memaksimalisasi keuntungan. Kemudian kriteria yang keempat yaitu orientasi. Akuntansi syariah di sini bersifat kemasyarakatan. Sedangkan akuntansi konvensional bersifat individual atau kepada pemilik. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu tahapan operasional.
Akuntansi syariah di sini tahapan operasionalnya dibatasi dan duduk pada ketentuan syariah. Sedangkan akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomi. Kemudian pokok bahasan yang keempat yaitu perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah ini juga makin berkembang dengan ditandai makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Di sini ada 3 periode perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama, periode sebelum tahun 2002. Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur. Sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan, walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama pada paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada Accounting Auditing Standard of Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau suatu badan otonom yang didirikan pada tanggal 27 Maret tahun 1991 di Bahrain. Kemudian periode yang kedua tahun 2002 sampai 2007. Pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan kantor cabang syariah, yang sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Kemudian periode yang ketiga yaitu tahun 2007 sampai sekarang. Nah, pada periode ini, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59, KD P2LKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan PSAK Syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, saat ini di Indonesia, selain memiliki PSAK syariah, juga ada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK konvergensi IFRS. Etap atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang diluncurkan resmi pada tanggal 17 Juli 2009. Standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan untuk entitas makro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi akuntansi syariah. Saya Nana Citasari, mohon maaf apabila terdapat kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.